Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah yang dirahmati Allah. Kali ini kita jumpa kembali dalam kesempatan yang berbeda dan waktu yang berbeda pula. Untuk kesempatan kali ini, mari kita melihat, mari kita mensyukuri, mari kita berpikir dan merenungkan. Dan insya Allah semuanya tahu, yaitu setiap manusia itu yang terlahir ke dunia ini, saya atau saudara-saudaraku semuanya, atau manusia di belahan sana, di belahan yang sana, dan sebagian di ujung bumi sana, itu terlahir melalui perantara kandungan seorang ibu, kecuali yang dikehendaki oleh Allah, manusia itu bisa terlahir tanpa melalui perantara kandungan seorang ibu. Satu contoh saja, Nabi Adam alaihissalam, yaitu manusia pertama yang dilahirkan tanpa melalui perantara kandungan seorang ibu, karena Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, yang dari tanah dibentuk menjadi sebuah bentuk raga fisik, bentuknya seperti manusia, lalu diciptakan dengan sempurna. Ketika sudah jadi, ditiupkanlah ruh dan nyawa ke dalam tanah liat yang dibentuk manusia itu. Yang kemudian, yang kedua, karena Nabi Adam merasa kesepian, lalu diciptakanlah ibu Hawa. Dari tanah juga dibentuklah fisiknya, yang diambilkan dari tulang rusuk Nabi Adam. Dibentuklah dengan bentuk yang sempurna, dengan jenis yang berbeda. Ketika sudah jadi, ditiupkanlah ruh dan nyawa ke dalam manusia yang kedua, ciptaan yang kedua, yaitu wujudnya Nabi, yaitu wujudnya ibu Hawa. Dua manusia tersebut contohnya. Lalu yang kemudian selanjutnya, seperti saudara-saudara semuanya, seperti kita atau orang-orang dan manusia yang lain, itu terlahir melalui perantara kandungan seorang ibu. Ingat, bayangkan, ibu Anda mengandung, ibu kita semua mengandung. Ketika ibu Anda mengandung, ketika seorang ibu mengandung, itu sangat merasa bahagia, sangat merasa senang sekali, karena dia akan mempunyai seorang putra yang diidam-idamkan, yang ditunggu-tunggu, yaitu seorang putra yang diharapkan nantinya akan menjadi seorang anak kebanggaan yang terlahir menjadi soleh-solehah. Ketika seorang ibu mengandung 1 bulan, tahu seorang ibu mengandung itu sangat merasa bahagia. Dari situlah seorang ibu mulai menjaga makanan, sehingga pola makannya diatur. Khawatir calon janin jabang bayi yang akan lahir nanti kekurangan gizi atau mengalami hal yang buruk kepada calon jabang bayi yang dikandungnya. Oleh karena itulah seorang ibu itu mulai berjuang menunjukkan kasih sayangnya kepada calon jabang bayi yang dikandungnya. Ketika mengandung kandungan lebih besar, seorang ibu berjalan juga merasa kesulitan, mau tidur juga merasa kesulitan. Anda
yang dalam kandungannya, termasuk saya juga, seorang ibu itu mau beraktivitas merasa kesulitan, sangat berhati-hati, yaitu untuk menjaga calon jabang bayi janin yang dikandungnya, supaya Anda bisa selamat, supaya Anda dalam keadaan baik-baik saja, termasuk ibu saya juga ini. Dan ketika terlahir, maka walaupun ketika mau lahir, ketika seorang ibu mau melahirkan, itu taruhannya adalah antara hidup dan mati. Jadi ibu yang mengandung akan melahirkan itu taruhannya adalah nyawanya. Lalu ketika dia lahir, ketika jabang bayi itu lahir, disitulah walaupun seorang ibu itu merasakan sakit, maka dia akan merasa senang sekali, bahagia karena melihat putra atau bayi yang dikandungnya terlahir. Sakit itu menjadi hilang karena kehadiran Anda, saudara-saudaraku semuanya yang terlahir di dunia ini. Ketika masa bayi Anda selalu diperhatikan, Anda selalu digendong. Ketika Anda ngompol, ketika Anda buang air besar ketika kecil, itu selalu diurusi dengan sangat istimewa. Anda ngompol, Anda berak di orang tua, di tubuhnya orang tua ketika digendong dalam pangkuannya, dan lain sebagainya. Ketika Anda sakit, orang tua merasa susah, itulah bentuk kasih sayang orang tua kepada kalian semuanya, kepada anaknya. Ketika beranjak dewasa, ketika beranjak menjadi anak-anak, orang tua berusaha mendidik kalian, berusaha menyekolahkan kalian, berusaha supaya kalian bisa menjadi anak baik, yaitu disekolahkan, disuruh mengaji supaya mengerti ilmu-ilmu agama, dan orang tua masih mengeluarkan biaya untuk keperluan kebutuhan anaknya. Ketika beranjak dewasa, seorang anak itu dia mulai bisa dia mulai berpikir, dia bisa mulai beraktivitas sendiri. Ketika dia belum bisa bekerja, ketika seorang anak itu belum menikah atau belum keluarga, orang tua masih memikirkan semua kebutuhan anaknya, termasuk uang, termasuk pakaian, biaya, berpikir untuk membahagiakan anaknya. Ketika seorang anak itu sudah berkeluarga, orang tua juga tidak akan pernah lupa, oh iya, anakku yang berkeluarga itu sudahkah berkecukupan, sudahkah dia bahagia. Orang tua itu selalu berpikir ketika seorang anak sudah berkeluarga, apakah seorang anak yang sudah berkeluarga hidup bahagia ataupun susah itu, ingatkah kepada orang tuanya, terutama seorang ibu. Oleh karena itulah seorang ibu itu adalah orang yang sangat berharga dalam memperjuangkan kehidupan kita. Ketika ayah bekerja mengenal tanpa lelah juga untuk memperjuangkan kita, walaupun Anda sudah berkeluarga, walaupun kita sudah berkeluarga, maka jangan sekali-sekalilah kita durhaka atau berani kepada orang tua, karena itu bisa menjadi kualat hidup. Karena ridhonya ibu adalah ridhonya Allah, karena murkanya seorang ibu itu adalah murkanya Allah. Apabila orang tua kurang benar, apabila orang tua itu salah atau yang lain, kita juga tidak boleh membentaknya, tapi pergaulilah
dan berkatalah dengan baik, karena itu adalah orang tua yang telah berjasa dalam kehidupan kita sehingga sampai saat ini, seperti Anda sekarang saat ini yang sedang menonton video ini, yang menjadi saya yang sekarang bisa ngomong seperti saat ini. Ketika orang tua itu sudah mulai beranjak usia tua, kulit mulai keriput, sudah tidak kuat lagi fisiknya, tapi orang tua itu selalu memikirkan untuk anaknya. Maka ada sebuah mutiara kata, jasa seorang ibu tak terbalaskan, jasa seorang ayah tidak terbayarkan. Meskipun hidup Anda, seluruh hidup Anda, seluruh harta, seluruh kehidupan Anda dibaktikan kepada orang tua, untuk orang tua, uang Anda, harta Anda untuk orang tua itu tidak cukup. Oleh karena itu, orang tua adalah orang yang sangat berjasa sekali dalam kehidupan kita. Maka jangan sekali-sekali kita mencoba sengaja menyakiti hati orang tua. Kita tidak sengaja menyakiti hati orang tua. Kalau kita teringat tanpa sengaja telah menyakiti hati orang tua, kita cepat-cepat minta maaf. Karena apa? Disitulah ridha orang tua adalah ridha Allah, murkanya orang tua adalah murkanya Allah, terutama ibu Anda. Jadi berbahagialah saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah yang sekarang Anda masih mempunyai orang tua. Pergaulilah, hormatilah, bahagiakanlah orang tua kalian semasa masih hidupnya. Adapun yang sudah meninggal, adapun yang sudah wafat duluan, kita tidak terlambat untuk berbuat baik kepada orang tua, yaitu dengan cara mendoakan orang tua. Karena doa itu adalah anjuran, adalah yang dianjurkan oleh agama, dengan menziarahi kuburannya, membersihkan kuburannya, mendoakan di sana, mendoakan tapi tidak harus ke makamnya. Ketika Anda setiap selesai sholat, setiap waktu, setiap saat, maka orang tua Anda yang sudah meninggal akan merasa bahagia, merasa senang. Andai kata Anda bisa mendengar, andai kata Anda bisa mengerti apa yang dirasakan orang tua yang sudah meninggal ketika Anda mendoakan dia akan menyampaikan kepada anaknya, "Ya Allah nak, terima kasih kamu telah mendoakan saya. Tidak sia-sia saya mempunyai anak yang soleh solihah seperti kamu." Itu kalau andai kata kita dikasih ngerti, kita dikasih bisa mengerti orang tua yang sudah meninggal membahasakan kepada kita, andai kata mengerti. Karena keterbatasan kita sebagai manusia, ya kita tidak mengerti kecuali yang diberi kelebihan oleh Allah. Begitu juga Anda nanti kalau menjadi orang tua, Anda akan merasakan sendiri. Bahkan dikatakan surga itu berada di telapak kaki ibu. Sudahkah Anda menyenangkan hati orang tua? Sudahkah Anda berbakti kepada orang tua? Apabila merasa belum, maka laksanakanlah, maka jalankanlah. Mulai sekarang juga, saat ini juga. Maka nanti untuk kelanjutannya itu akan membawa efek dampak baik kepada kehidupan Anda.
Karena berbuat baik kepada orang tua itu tidak sia-sia, karena Anda juga adalah karena Anda juga akan menjadi orang tua. Bagi yang belum berkeluarga, Anda calon orang tua. Adapun yang berkeluarga, berarti Anda sudah mulai merasakan bagaimana menjadi orang tua, mendidik anaknya, menafkahi anaknya. Anda bisa semuanya. Yang belum akan menjadi yang sudah, maka Anda sudah mulai bisa merasakan kebahagiaan susah senangnya menjadi orang tua. Terima kasih kepada orang tua kita semuanya yang telah melahirkan kita. Semoga beliau yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal diberikan yang terbaik oleh Allah. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin cuplikan keterangan video yang dibuat ini bisa diambil manfaat. Apabila ada kurangnya, ada salahnya, mohon maaf, karena juga namanya manusia masih tetap ada kekurangan. Kalau kita mencari yang sempurna, maka tidak akan menemukan di belahan bumi manapun, tidak akan menemukan yang sempurna kecuali satu, yaitu yang maha kuasa, yang maha sempurna dan maha segala-galanya. Terima kasih dari saya akhiri. Kita nanti jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.